Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Habib Muhammad Saleh Daulay dan dua teman saya yaitu Bagus Habibi dan Fauzan Isman Muzaki. Demi memenuhi UAS Artificial Intelligence, kami diberi project yang dimana mahasiswa diminta untuk mengembangkan sebuah project yang dimana pada kelompok kami mendapatkan konteks machine learning terapan yang mampu menyelesaikan permasalahan nyata berbasis data. Project harus mencerminkan pemahaman konseptual dan praktis mahasiswa terhadap tahapan utama dalam machine learning, mulai dari pengolahan data hingga evaluasi model. Nah, di sini project harus mencakupi perumusan masalah hingga analisis hasil dan interpretasi model terhadap permasalahan yang diangkat. Langsung saja kita masuk ke projectnya, yang dimana di sini kami mengangkat project prediksi diabetes menggunakan machine learning, dimana diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat dianalisis melalui data kesehatan pasien yang mencakup berbagai variabel seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan faktor klinis lainnya. Seiring dengan meningkatnya ketersediaan data kesehatan, pendekatan data science dapat dimanfaatkan untuk menggali pola dan hubungan antar variabel tersebut guna mendukung proses pengembalian keputusan berbasis data. Dalam proyek ini diterapkan melalui tahapan eksplorasi data, praproses data, serta pembangunan model machine learning untuk melakukan klasifikasi penyakit diabetes. Dengan pendekatan ini, data pasien tidak hanya dianalisis secara deskriptif, tetapi juga digunakan untuk membangun model prediktif yang mampu mengklasifikasikan kondisi pasien berdasarkan karakteristik kesehatannya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pemanfaatan machine learning dalam membantu proses identifikasi risiko diabetes secara lebih objektif dan terstruktur. Langsung saja kita masuk ke perumusan masalah yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam proyek ini adalah bagaimana membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasikan status diabetes pasien secara akurat berdasarkan data kesehatan yang tersedia. Secara khusus, perumusan masalah dalam proyek ini meliputi bagaimana karakteristik data kesehatan pasien yang digunakan dalam klasifikasi diabetes, lalu bagaimana proses pengolahan dan praproses atau yang kita sebut pre-processing data yang tepat untuk meningkatkan kualitas data. Lalu ada bagaimana performa model machine learning dalam mengklasifikasikan status diabetes pasien. Tujuan dari proyek ini untuk membangun dan mengevaluasi model machine learning yang dapat melakukan klasifikasi status diabetes seseorang ke dalam dua kelas, yaitu diabetes yang dianggap positif menderita diabetes, lalu ada non-diabetes yang tidak menderita diabetes. Model yang dibangun diharapkan mampu memberikan performa prediksi yang baik sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan awal di bidang kesehatan. Pertama di sini kita mengimpor library, ada import pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu kita masuk ke dataset, yang dimana pada tahap ini dataset dimuat dari Google Drive menggunakan library pandas. Dataset disimpan dalam format CSV dan dibaca menggunakan fungsi read_CSV. Dapat dilihat di sini dan dibaca dari fungsi ini. Nah, karena pada file CSV data dipisahkan dengan tanda titik koma, maka digunakan parameter sep. Nah, dapat dilihat di sini. Dataset yang telah dimuat kemudian disimpan dalam data frame untuk keperluan analisis lebih lanjut, yang dapat dilihat pada code ini. Berikut data-data yang ada terdiri dari 80 baris dan 18 kolom, dimulai dari umur hingga tekanan darah serta diabetes. Setelah dataset dimuat, langkah pertama yang saya lakukan adalah menampilkan 5 baris pertama data menggunakan fungsi df.head.
di mana tujuannya untuk melihat struktur awal dataset, mengetahui fitur-fitur yang tersedia, serta memastikan data telah dimuat dengan benar sebelum dilakukan analisis dan pre-processing lebih lanjut. Ini 5 data di atas dari data ini 5 data di awal atau baris 1 sampai 5. Lalu selanjutnya saya menggunakan fungsi dfinfo untuk melihat struktur dataset secara keseluruhan. Dari output ini kita dapat mengetahui jumlah data, jumlah fitur, tipe data setiap kolom, serta apakah terdapat nilai yang kosong. Informasi ini penting untuk menentukan langkah preprocessing data yang dilakukan sebelum membangun model machine learning. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya masuk ke pre-processing data, yang dimana ada pengecekan dan penanganan missing value yang dapat dilihat di sini. Df is null. Nah, pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap nilai yang hilang pada setiap kolom dataset menggunakan fungsi is null. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik sebelum dilakukan pemodelan. Nah, df is null nih yang bekerja mengecek nilai yang hilang. Lalu ada konversi label target, yang dimana variabel target diabetes yang semula berbentuk string dengan nilai t yang dianggap true dan f yang dianggap false dikonversi ke dalam bentuk numerik, yaitu 1 untuk diabetes dan 0 untuk non-diabetes. Konversi ini diperlukan agar data diproses oleh algoritma machine learning. Lalu ada penghapusan data duplikat. Data duplikat dihapus untuk menghindari pengaruh data ganda terhadap proses pelatihan model. Setelah proses pembersihan data, ukuran dataset ditampilkan untuk memastikan jumlah data yang digunakan dalam analisis. Nah, dapat dilihat di sini kodenya, yang dimana df is null untuk mengecek missing value, lalu ada diabetes, lalu kita mengkonversi t dan f itu berdasarkan numerik, yang dimana yang dimana 1 dianggap diabetes dan 0 dianggap non diabetes. Ini dia melakukan pengecekan nilai yang hilang dianggap 0 semua, atau non diabetes yang non diabetes tidak ada data yang hilang. Saya Fauzan Ismail. Selanjutnya yaitu ada pemilihan model. Berdasarkan eksplorasi data yang telah dilakukan, masalah ini adalah klasifikasi biner, menentukan apakah seseorang masuk kategori diabetes atau tidak. Nah, model yang dipilih itu Random Forest Classifier. Alasan pemilihannya yaitu menangani data non-linear, hubungan antara fitur medis seperti interaksi antara BML, tekanan darah, dan usia. Seringkali kompleks dan tidak linear, Random Forest sangat efektif dalam menangkap pola ini. Ketangguhan terhadap outlier dataset kesehatan seringkali memilih nilai ekstrem seperti BML yang sangat tinggi. Random Forest tidak terlalu sensitif terhadap outlier dibandingkan model seperti regresi logistik. Nah, fitur importantnya yaitu algoritma ini secara otomatis dapat memberitahu kita fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi yang sangat penting untuk interpretasi medis. Ensemble learning dengan menggabungkan banyak decision tree, model ini mengurangi risiko overfitting yang memberikan hasil yang lebih stabil. Nah, penjelasan memilih modelnya yaitu split data ini dia memastikan model diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk menghindar overfitting. Kalau stratigraphy itu dia sangat penting karena jumlah penderita diabetes biasanya lebih sedikit dibanding yang sehat. Ini menjaga distribusi yang tetap adil. Nah, yang selanjutnya ada codingan pemilihan model. Di sini saya akan menjelaskan codingannya yaitu menentukan fitur X dan target Y. Target kita adalah kolom diabetes. Lalu X ini diabetes dan YDF diabetes. Nah, yang X ini dia merupakan kolom input fitur. Kalau yang Y ini dia merupakan target output. Kemudian nomor 2 ini memanggil data splitting. Nah, jadi data splitting ini yang dimana artinya 80% data training dan 20% data training. Dia memastikan jumlah pasien yang diabetes atau non-diabetes, serta proporsional di train dan tes. Ini penting supaya model tidak bisa
Yang ketiga itu ada inisialisasi model menggunakan model RF. Nah, jadi model random dia ini merupakan algoritma random dia memilih random forest classifier dengan 100% keputusan. Model RF menggunakan random forest classifier. Nah, dia ini menggunakan algoritma ML berbasis banyak pohon keputusan, yang dimana dia membuat 100 pohon keputusan dan menggunakan random state. Random state ini dia agar hasilnya konsisten. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelatihan dan evaluasi model. Pada tahap ini, data dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pada pelatihan model, yang pertama ada training proses, di mana di sini berfungsi untuk melatih model menggunakan data training agar bisa mempelajari pola hubungan antara fitur dan label. Lalu, yang kedua, melakukan prediksi, di mana berfungsi untuk melakukan prediksi pasien yang terkena diabetes dan tidak terkena diabetes. Lalu di sini pada bagian evaluasi model, di sini ada skor akurasi, menghitung persentase prediksi yang benar dan dikalikan 100%. Lalu di sini ada laporan klasifikasi, di mana di sini menampilkan precision, seberapa tepat prediksi yang positif, lalu ada recall, seberapa banyak data positif berhasil terdeteksi, lalu F1 score, keseimbangan antara precision dan recall, lalu support, jumlah data per kelas. Lalu di sini ada visualisasi confusion metric, di mana di sini akan menampilkan grafik, di mana di sini pada sumbu X yaitu prediksi model, sumbu Y kenyataan aktual. Lalu yang terakhir di sini ada analisis fitur paling berpengaruh, fitur importance. Di mana di sini khusus untuk model random forest menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap fitur terhadap keputusan model. Lalu di sini pada outputnya akurasi model yaitu 62,50%. Dari 16 data uji, model memprediksi 10 data dengan benar, di mana dengan perhitungannya yaitu 10/16 dikali 100%, yaitu hasilnya 62,50%. Lalu di sini ada laporan klasifikasi detail, di mana di sini memiliki kelas 0 dan kelas 1, di mana di sini pada kelas 0 precisionnya 0,58, dari semua yang diprediksi kelas 0 hanya 58% yang benar. Lalu pada recall model berhasil mendeteksi 80% data kelas 0. Lalu pada F1 score-nya di sini ada 70%. Lalu di sini pada kelas 1-nya precision-nya di sini 75%, recall-nya 38%, dan F1 score-nya 50%. Di mana pada kelas 1 ini terdeteksi diabetes, kelas 0 ini tidak terdeteksi diabetes. Lalu di sini ada confusion metric, yaitu prediksi dengan aktual, di mana di sini pada sumbu X-nya yaitu prediksi model, pada sumbu Y-nya kenyataan atau aktual. Di mana di sini terdeteksi 7 true negatif, yaitu tidak diabetes dan diprediksi benar. Lalu di sini ada 1 false positif, tidak diabetes tapi diprediksi diabetes. Lalu di sini ada 5 false negatif, diabetes tapi diprediksi tidak diabetes. Lalu di sini ada 3 true positif, diabetes dan diprediksi benar. Lalu di sini ada grafik fitur paling berpengaruh dalam prediksi diabetes. Bisa dilihat di sini yang paling berpengaruh terhadap diabetes yaitu BMI, yaitu indeks massa tubuh, lalu disusul dengan umur, dan HbP atau tekanan darah. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan interpretasi dan penyajian hasil. Analisis ini tidak hanya melihat angka akurasi, tetapi membedah bagaimana model berpikir dan variabel apa yang paling menentukan risiko kesehatan pasien. Yang pertama, analisis fitur dominan, fitur importance. Model random forest memberikan skor kepentingan pada setiap variabel, hasilnya menunjukkan struktur hierarkis faktor risiko, di mana di sini BMI atau indeks massa tubuh menempati urutan teratas, lalu ada disusul kedua oleh X atau usia, lalu HbP yaitu tekanan darah tinggi. Lalu
Yang kedua, evaluasi performa melalui confusion metric untuk memahami reliabilitas model. Di sini, matriks yang kami gunakan yaitu confusion matrix. Metrik ini membagi hasil menjadi 4 kuadran, yaitu 7 true negatif. 7 true negatif yaitu tidak diabetes dan diprediksi benar, 1 false positif, tidak diabetes tapi diprediksi diabetes, 5 false negatif diabetes tapi diprediksi tidak diabetes, 3 true positif diabetes dan diprediksi benar. Kesimpulan berdasarkan analisis kami, efektivitas model algoritma random forest mampu memetakan pola risiko diabetes dengan stabilitas yang tinggi. Penggunaan model ensemble yaitu penggabungan banyak pohon keputusan terbukti efektif menangani data kesehatan yang bersifat non-linear. Profil risiko tertinggi, individu dengan profil BMI tinggi, usia di atas rata-rata dataset, dan memiliki riwayat hipertensi adalah kelompok yang paling rentan. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh kumulatif. Keberadaan 2 atau lebih faktor tersebut secara drastis meningkatkan skor probabilitas diabetes dalam model. Baik, sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.